اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaqa nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila firatikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqna bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlik wansur alaina min khadhaini birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita tercinta, Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa dan menyelamatkan kita seluruh umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Kembali kita buka halaman 69. Qala Sulaiman alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sulaimanu alaihi salam aw Luqman, telah berkata daripada Nabi Sulaiman alaihi salam atau al-Imam Luqman, atau juga pernah dikatakan oleh Imam Luqman ibn al-Hakim radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahullahu ta'ala anhu. Idza kana al-kalamu min fiddatin kana sukutu min zahabin. Apabila berbicara itu bagaikan perak, maka diam bagaikan emas. Ya. Perhatikan ucapan dan perkataannya. Apabila bicara bagaikan perak, maka diam bagaikan emas. Fal makna, apa artinya? Apa maksudnya daripada ucapan tersebut? Idza kana al-kalamu fil khair kal fiddati husnan
Kana sukutu anisar kazahabi fi husnil a. Maksud arti daripada bicara bagaikan perak, diam bagaikan emas, apabila ia berbicara dalam kebaikan. Ya, setiap manusia yang berbicara ya dalam kebaikan, dalam keselamatan, dalam pertolongan, maka apa? Nilainya seperti perak. Ya. Makanya antum kalau mau dapat nilai yang besar, bicara yang baik. Setiap satu perkataan, satu ucapan yang keluar dari lisan kita, itu manfaat, itu menyelamatkan, itu baik, maka nilai yang kita dapatkan lebih baik. Awas, Masya Allah. Ya. Udah nggak apa-apa. Dia pegel lama nyantel, cuma pindah tempat, nggak apa-apa. Ya. Ya. Nah, jadi bicara yang baik, bicara yang bermanfaat, nilainya besar. Udah besi aja masih diomongin. Ya. Tuh kalau dia bisa ngomong dia teriak. Jangan salahin gue, salah lo nya. Masangnya salah, ya enggak? Iya, udah. Jadi berkata dalam kebaikan nilainya seperti perak. Ya. Kana sukutu anisyar kadzahabin fil husnil am. Maka diam dari kejelekan, ya, nilainya seperti emas. Ente pengen ngomong jelek nih, nggak jadi, ente diam. Oh, itu seperti emas. Ya. Tapi kalau kita keluarin ucapan yang kagak ada manfaatnya, ucapan yang menyakitkan, ucapan yang tidak baik, ya, maka orang tersebut orang yang akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati, ada hitungannya. Mengucap yang baik, berkata yang baik, mengucap yang bermanfaat, berkata yang bermanfaat, dapat ganjaran. Ya. Kalau dia nggak bisa berkata baik, mengucap baik, diam. Dia dapat nilai lebih besar. Ya, daripada dia mengucap yang tidak baik. Ada orang ucap tidak baik kepada kita, berbicara tidak baik kepada kita. Apa yang mesti kita lakukan? Diam. Jangan ladenin ucapannya. Ya. Jangan ladenin. Jangan timpalin, jangan balikin. Itu nilainya seperti emas. Tapi kalau dia bicara buruk, kita timpalin lagi buruk, sama-samanya udah. Ya, sama-samanya. Makanya Nabi contohkan kepada kita, itu Abu Lahab mempunyai istri, itu udah setiap pagi kayak Nabi sarapan. Kayak sarapan pagi.
Itu istrinya Abu Lahab setiap pagi datang ke rumah Nabi, ketuk pintu. Nabi bukakan. Coba kalau kita, kagak. Nabi buka pintu. Begitu Nabi bukakan pintu, itu langsung dicaci maki Nabi, dihina Nabi, diomelin, dikata-katain. Nabi diam. Tiap pagi. Nggak pernah berhenti. Nabi tidak menjawab sedikit pun. Nabi nggak timpalin ucapannya sedikit pun. Sampai istri Abu Lahab diam dan pergi dari rumah Nabi. Nabi tutup pintu. Udah selesai. Dapat emas. Ya. Berharga. Ya, coba kita. Orang ngomong gak baik sekali, kita balas 10 kali. Yang balas lebih parah tuh. Ya, jangan. Ya. Makanya Nabi ingatkan juga dalam hadisnya, salamatul insan, selamatnya manusia. Ini apa nih yang bisa bikin manusia selamat? Sesama manusia selamat. Hifdzul lisan, menjaga daripada lisannya. Keselamatan di antara kita menjaga lisan. Kadang gara-gara bercanda, udah gua nggak mau nongkrong lagi di sono. Bercanda boleh, tapi jangan sampai ada yang menyakiti. Ya. Sampai Nabi ingatkan, siapa mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Nabi katakan dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yawmal akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya, yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mereka orang-orang yang berkata baik atau diam. Kalau nggak bisa berkata baik, diam udah. Ya. Kalau nggak bisa berkata yang bermanfaat, sudah diam. Diamnya dapatkan ganjaran seperti emas. Subhanallah. Ya, emasnya bukan emas-emas yang ada di toko-toko. Emasnya Allah beda, apalagi emas-emas di Jawa enggak, beda. Sangat beda. Luar biasa. Iya, beda ini. Emas yang didapatkan beda. Kalau Allah udah kasih emas, beda. Ya. Nah, makanya jaga lisan kita. Al-Imam Hasan bin Ali binti Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Sayyidina Al-Hasan tatkala menjadi khalifah. Makanya kadang orang berkata khalifah tuh ada 4. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Padahal khalifah ada 5. Setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang menjadi khalifah Sayyidina Al-Hasan, putra daripada Sayyidina Ali. Ya, jadi kalau kayak misalkan di Indonesia ini ada keturunan dari Sayyidina Al-Hasan. Misalkan ada keturunan Sayyidina Al-Hasan. Dia ingin cari ini nasab keturunannya. Cari di Saudi, itu nasabnya dijaga. Kenapa? Karena Sayyidina Al-Hasan pernah menjadi khalifah walaupun 6 bulan. Sayyidina Al-Hasan 6 bulan pernah jadi khalifah. Ya, misalkan kita ditanya orang, dulu almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah gak jadi presiden? Lama gak? Tapi tetap presiden kita gak? Presiden, mau 2 bulan, mau 6 bulan, mau 2 hari lagi. Presiden. Betul gak? Presiden. Nggak boleh kita nggak akui dia bukan presiden. Karena terpilih, ya, karena dengan musyawarah. Begitu juga Al-Imam Hasan ibn Ali binti Fatimah binti Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Al-Hasan lagi makan ame istri ame anak-anaknya. Tiba-tiba ajudannya datang, "Ya Khalifah, ada yang ingin bertemu denganmu." Keluarlah Al-Imam Hasan. Oh enggak, Al-Imam Hasan bilang, "Suruh ia masuk untuk makan bersama dengan kami." Begitu bertemu dengan Al-Imam Hasan, bukannya dia duduk makan bersama, dihina Sayyidina Al-Hasan. Di depan anak, di depan istrinya. Diam. Sampai ajudannya ingin cabut pedang dari sarungnya, diam, kata Sayyidina Al-Hasan. Ditahan sama Sayyidina Al-Hasan. Sudahkah engkau berbicara? Dan sudah puaskah engkau berbicara? Kata Sayyidina Al-Hasan. Sudah ya Khalifah, silahkan kau pulang. Suruh pulang. Ditanya sama ajudannya, "Ya Imam, seandainya engkau ingin membalas atau kau penjarakan atau kau hukumkan, sebenarnya bisa. Kenapa engkau tidak lakukan?" Apa jawaban Al-Imam Hasan? "Tatkala aku melihat ayahku Sayyidina Ali bin Abi Thalib dicaci maki orang, dia tidak pernah membalas. Tatkala aku melihat ibundaku Fatimah binti Rasulullah dihina dan dicaci maki orang, dia tidak membalas. Begitu juga tatkala aku melihat datuku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina dan dicaci maki orang pribadinya, datukku tidak pernah membalas. Jadi aku tidak pernah diajarkan oleh ayahku, ibuku, datukku cara untuk menjawab caci makian orang." Kenapa? Karena yang keluar dari lisannya selalu yang baik, selalu yang bermanfaat, selalu yang dapat membanggakan. Nah, coba kita. Makanya Nabi tatkala lagi Isra dan Mi'raj, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, itu kenapa orang digantung dan lidahnya yang dibakar? Kaki di atas, kepala di bawah, tapi lidahnya ditarik keluar." "Ya Rasulullah, ini manusia yang selama di dunia nggak bisa jaga lisannya." Ya, hati-hati itu. Lidah kita ditarik nih, lidah orang yang nggak bisa jaga lisannya, ucapan selama di dunia ditarik, dibakar. Ini tanda orang selama hidup di dunia tidak dapat menjaga lisannya. Jadi kita punya dua ya kawan. Pertama, berkata yang baik, yang bermanfaat. Jika tidak bisa, diam. Tapi bukan berarti juga mendiamkan. Ya, kita punya teman ngomongnya nggak baik, emang udah dari dulu. Jangan. Pertama, jangan ladenin. Kedua, jangan jawab ucapannya yang tidak baik. Ketiga, berusaha untuk merubahnya. Jangan didiamin juga, kesian dia. Ya, berusaha untuk merubahnya. Kadang kita bercanda apa nggak paham. Kita punya teman, kita hina orang tuanya. Misalkan ya, tatkala ente ngomongin orang tua daripada teman ente, orang tua ente begitu, orang tua ente begini, itu kena ke orang tua kita. Hati-hati. Ente hina kakak dia, terhina ente punya kakak. Ente hina atau ente omongin daripada adik itu orang, terkena kepada adik Anda. Makanya Nabi perintahkan kita. Makanya juga Allah Subhanahu wa taala naruh nih mulut lisan di bawah kepala. Artinya apa? Artinya mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong baru mikir. Kita dikasih akal nih, mau ngomong, mikir dulu. Nih omongan aneh manfaat gak ya? Ini ucapan aneh baik gak ya? Ini perkataan aneh menyinggung gak ya? Wah, ini menyinggung, jangan bicara, diam. Oh, ini manfaat, ucapkan walaupun itu pahit. Qulil haqqan walau kana
murra. Katakan yang benar, katakan yang hak walaupun itu pahit. Walaupun itu beresiko. Makanya Nabi berkata yang benar, resikonya luar biasa. Sampai Nabi dipenjara, sampai Nabi dihinakan, sampai Nabi difitnah, sampai Nabi diusir, sampai Nabi mau dibunuh. Kenapa? Bukannya tatkala Nabi itu dihina orang, Nabi jawab, bukan. Tapi Nabi selalu berkata yang benar, yang hak. Sehingga kebenaran yang Nabi sampaikan, kejujuran yang Nabi sampaikan, hak dan batil yang Nabi sampaikan, membuat gerah daripada orang-orang Yahudi, kufar tatkala itu. Sehingga mereka mengatur strategi untuk fitnah Nabi, mencaci maki Nabi, sampai ingin mengusir Nabi dan membunuh Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi kalau berkata yang benar nggak usah takut. Ya. Ini bicara benar takut. Kenapa ente nggak mau bicara? Enggak, antar gue di penjara lagi. Di penjara dapat makan, Bu. Tanya dia yang pernah di penjara sehari 3 kali sama yang di luar. Napas. Ya. Jangan kita berbicara yang benar takut, tapi bicarain aib orang doyan, ngomongin di belakang doyan. Ya. Ini bahaya nih. Ya, ayo mulai sekarang jadikan ucapan kita perak, diam kita emas. Ya. Jadikan ucapan yang keluar ucapan yang baik, ucapan yang manfaat, walaupun belum bisa banyak, sedikit demi sedikit. Ya, namanya kita manusia, mahal khata' wan nisyan. Manusia tempatnya kesalahan dan kelupaan. Tapi kalau diingetin orang bersyukur, jangan bilang sok tahu loh. Nih anak seorang sekarang begitu tuh, dikasih tahu, sok tahu loh, baru ngaji kemarin juga. Mentang-mentang dia udah 10 tahun di pengajian, yang baru ngasih tahu baru kemarin ngaji, dibilang so tahu lo, baru ngaji kemarin juga lo. Kacau nih manusia zaman sekarang ini nih, pinter banget ngejawab ya, pinter ngembalikin ya, padahal semua yang dibalik angus. Ada yang matang. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Ya, selamatin ya. Jadi selamat nih kita manusia, kalau mau selamat jaga lisan kita. Ini kalau jaga lisan nih majelis selamat semua nih yang ada di sini nih. Enggak ada perpecah belahan ya, enggak ada permusuhan, enggak ada ya melotot-melototan ya, enggak ada udah ya. Enggak ada gedek-gedekan, enggak ada. Kalau diselama mereka dapat menjaga lisan. Dengan itu keluarkanlah yang manfaat-manfaat dari kita. Insya Allah apa yang manfaat-manfaat untuk semuanya fid dunya wal akhirah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal hasna bi hurmatihim wa amilna fit tariqatihim wa mu'afatim minal fitani ya maulana ya mujib ya hadiran laysa yaghib tawassalna ilaika bil habib taqdi hajatina qarib hajatad dunya bil maisyarah wa hajatal akhirah bil maghfirah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, walhamdulillahi rabbil alamin, walafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.